Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Al-Badri dengan NIM 0101519022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya Desktop Personal 2 dengan berjudul Analisis Penerapan Metode Program Dinamik dalam Pengaturan Jumlah Tenaga Perawat Setiap Shift RSU HKBP Village. Di sini ada latar belakang. Untuk latar belakang di sini, program dinamik suatu teknik matematika yang digunakan untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan secara bertahap ganda. Jadi inti dari teknik ini adalah membagi suatu persoalan atas beberapa bagian persoalan yang dalam program dinamik disebut itu tahap. Kemudian memecahkan tiap tahap dengan mengoptimalkan keputusan atas setiap tahap sampai seluruh persoalan telah terpecahkan. Keputusan yang optimal atas seluruh persoalan ialah kumpulan dari sejumlah keputusan optimal atas seluruh tahap yang kemudian disebut sebagai kebijakan optimal. Pengalokasian tenaga perawat merupakan salah satu masalah yang dihadapi hingga saat ini, di mana terjadi penumpukan pasien pada salah satu hari, tetapi di hari lainnya itu tidak terjadi, bahkan jumlahnya itu sedikit. Inilah yang menyebabkan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga perawat kurang optimal. Dalam penelitian ini, program dinamik akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh rumah sakit. Setelah permasalahan disusun dalam model matematik dan diketahui tahap-tahap serta keadaan yang dihadapinya. Adapun tujuan di sini adalah menganalisa proses tujuan bertahap ganda dalam program dinamik dan penerapannya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi rumah sakit tentang jumlah tenaga kerja pada setiap shift untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada rumah sakit agar lebih optimal. Adapun metodenya, di sini metode penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah seperti mengkaji istilah-istilah yang bisa digunakan dalam program dinamik, antara lain yaitu stage atau tahap. Pada penelitian ini, stage merupakan shift yang terdapat pada rumah sakit, yakni shift pagi, siang, dan malam, atau bisa disebut juga shift 1, shift 2, dan shift 3. Program dinamik untuk kasus pada penelitian kali ini dapat digunakan sebagai metode untuk mencari jumlah tenaga kerja yang optimal bekerja di setiap shift-nya. Keputusan pada penelitian ini dapat dibagi ke dalam beberapa tahap. Pada penelitian ini, keputusan bertahap ganda atau bisa disebut multi-stage decision process dapat dibagi menjadi 3 buah tahap. Tetapi pada tahap penelitian ini adalah keadaan tiap tahap shift. Pada kasus ini terjadi keadaan rekursif, yaitu rekursif mundur atau bisa disebut backward rekursif. Di sini kita lihat ada hasil dan pembahasan. Ada tabel jumlah pekerja tiap shiftnya berdasarkan kedatangan pasien. Di sini ada shift pagi, siang, dan malam. Shift pagi dan siang ini sudah mendapatkan angka atau data yang sudah didapatkan, dan di hasil jumlah harinya di sini adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, satu minggu ataupun dalam satu minggu. Kemudian untuk stage 3 di sini penyelesaian tahap 3 dengan menggunakan backward rekursif. Kenapa kita menggunakan atau kita hitung dari stage 3? Karena dilakukan dengan menggunakan perhitungan mundur atau bisa disebut backward rekursif. Maka akan dimulai dari tahap pertamanya ini, yaitu N3, yaitu N sama dengan 3, karena dimulai dari tahap pertamanya itu 3, maka nilai optimum untuk tahap pertama dapat kita lihat atau langsung kita lihat dengan mengalokasikan semua yang tersedia di shift 3, yaitu shift malam. Bisa kita lihat di sini F3-nya kan angka dari shift 3 itu shift malam tadi, yaitu 28, 24, 26, 24, 27, 25, dan 27. Dari 3 di sini jumlah jumlah ruangan ataupun jumlah ruangan yang ada di rumah sakit yang kita peneliti ini. Kemudian berikutnya ini ada pembahasan. Kita lanjut ke stage 2,
setelah kita masukkan tadi data-data di stage 3, kita lanjut ke stage 2. Di sini bisa kita lihat stage 2 di sini terdapat beberapa kolom, yaitu ada 7 kolom. Tetapi kolom ini dimulai dari kolom 0. Kemudian lanjut 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7. Kemudian kolom 0 ini bisa kita isi dengan angka dari shift malam, yaitu 28, 24, 26, 24, 24, 27, 25, 27. Kemudian untuk kolom 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini kita isi dengan angka dari shift kedua, yaitu shift siang, dengan dijumlahkannya dengan shift 3, yaitu shift malam. Seperti di sini 70 ditambah 28 sehingga mendapatkan hasil 98, atau 70 ditambah 24, 70 ditambah 26, 70 ditambah 24, 70 ditambah 27, 70 ditambah 20, sehingga mendapatkan hasil tersendiri. Sampai sampai ini tuh jumlahnya sampai ke kolom ke-7. Sehingga mendapatkan F2 dan D2. Di sini bisa kita lihat F2-nya ini angka dari terbesar yang kita dapatkan hasil dari jumlahan tiap-tiap kolomnya. Seperti F2 di sini kan 0. Kemudian bawahnya ada 70. 70 ini angka dari terbesar jumlahan kolom 1. Kolom 1. Sebenarnya 70 ada di D2-nya di sini di kolom 1. Kemudian 98 juga jumlahnya ada di angka terbesar dari kolom kolom 1 ataupun baris kedua di sini. Kemudian 98 juga ada di kolom 1, ada di kolom 2. Kemudian untuk 102-nya ini ada di kolom 3. Terus 98 juga ada di kolom 3, 100-nya di kolom 3, dan 98 ada di kolom 6. Angka-angka ini kita dapatkan dari shift malam dan shift siang. Kemudian kita lanjut ke stage 1. Karena tadi sudah kita bahas stage 2, kita lanjut ke stage 1 ini. Bisa kita lihat stage 1 ini sini X1-nya kita dapatkan 7. Kenapa 7? Karena di sini ada 7 ruangan ya, 7 ruangan. Jadi kita langsung saja isi ke 7 ruangan. Bisa kita lihat X2-nya 7. Terus untuk D1-nya ini di sini ada 7 dimulai dari angka 0. Terus bisa kita isi angka-angka kolom ke-7 ini angka dari shift 1, yaitu shift pagi, ditambahkan dengan hasil F2 yang telah kita dapatkan di stage 2 ini, yaitu ada 70, 98, 102, 98 juga, ada 100 dan 98. Akan tetapi kita jumlahkannya ini berurut dari bawah, dari 98 nih. Kita bisa lihat 98 itu, kemudian 100. Nih, bisa lihat 0 ditambah 98, terus 44 ditambah 100, hasilnya 144, terus 48 ditambah 98 sama dengan 146, terus 42 ditambah 102 sehingga mendapatkan angka 144. Kemudian di kolom 4 mendapat 51 ditambah 98 masih mendapatkan 149, dan kemudian 47 ditambah 98 mendapat 145, kemudian 47 ditambah 70 mendapatkan 117, sehingga kemudian 44 tambah 0 mendapat 44, hingga kita melihat hasil ini dia 144. Dari mana nih 144 ini? Dari hasil angka terbesar, jumlah angka terbesar yang kita dapatkan ada di kolom 4, yaitu 51 ditambah 98 hasil mendapatkan 149. Nah, di sini kita harus mendapatkan angka-angka D1, D2, dan D3. Bagaimana caranya? Yaitu bisa kita lihat D1 ini sudah kita tentukan mendapatkan hasil 4. Dan kemudian kita harus mendapatkan angka atau hasil dari D2 ini. Gimana caranya? Kita masukkan rumusnya. Seperti X2 sama dengan X1 dikurang D1. Bisa kita lihat X1-nya di sini dapat yaitu 7. Kemudian D1-nya bisa kita lihat tadi 4. Jadi 7 dikurang 4 sama dengan 3. Nah, terus D2 di sini mendapatkan hasilnya itu 3.
Bisa kita lihat di stage kedua, bisa kita lihat tuh X2-nya kan tadi kita lihat dapat 3. Jadi kita pilih angka 3, kita lihat angka 3, kemudian kita lihat juga nih D2-nya nih mendapatkan ternyata 2. Jadi kita garis kuningin X2-nya 3 ke D2-nya tuh 2. Sehingga kita untuk mendapatkan D3-nya juga kita hitung seperti yang tadi, yaitu X3 dikurang X2 dikurang X3 sama dengan X2 dikurang D2. Itu 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi F1 ini F1 bintangnya mendapatkan 7. Dengan perhitungan mundur atau backward recursive, keadaan optimal pada saat ini 431, yaitu D1-nya 4, D2-nya 3, D3-nya 1. Maka alokasi tenaga kerja menurut perhitungan mundur adalah shift paginya itu 51 orang, untuk shift siangnya 74 orang, dan shift malamnya 28 orang. Nah, untuk kesimpulan di sini, jumlah tenaga kerja yang optimal untuk 7 bagian ruangan rawat inap pada RSU HKBP Village setiap shift berdasarkan penelitian dengan menggunakan perhitungan program dinamik dengan rinci sebagai berikut. Shift paginya tadi 51 orang, untuk shift siangnya 74 orang, shift malamnya 28 orang. Hasil perhitungan jumlah tenaga kerja yang optimal yang bekerja tiap shift dengan menggunakan metode perhitungan mundur, yaitu backward recursive. Nah, jadi cukup sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.